Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah, dosa besar yang ke-20 yang disampaikan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Kabair adalah Al-Qimar, berjudi. Dalam ayat yang sama dengan pengharaman khamr, dengan pengharaman minuman keras, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "innamal khamru wal maisir," sesungguhnya minuman keras dan berjudi, "wal ansabu wal azlam," dan berkurban untuk berhala serta mengundi nasib dengan anak panah, rijsum min amali syaitan, adalah perbuatan keji yang termasuk amalnya syaitan. Fajtanibuh, maka jauhilah perbuatan itu, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala melarang kaum muslimin dan muslimah untuk berjudi dan mengatakan bahwa siapa saja yang menjauhi berjudi, menjauhi perjudian, maka dia akan menjadi hamba-hamba yang beruntung. Berarti sebaliknya, siapa saja yang sibuk berjudi, gemar berjudi, sering melakukan perjudian, maka dia tidak akan pernah menjadi hamba yang beruntung di dunia dan di akhirat. Lebih dari itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat selanjutnya, "Innama yuridu syaitan," tidak lain syaitan yang syaitan inginkan, ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha, untuk menimbulkan permusuhan dan pertikaian di antara kalian, fil khamri wal maisir, disebabkan minuman keras dan perjudian, wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah, dan syaitan ingin pula menghalangi kalian dari mengingat Allah dan dari mengerjakan salat. Fahal antum muntahun, maka apakah kalian akan menyudahi perbuatan-perbuatan itu? Dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa perjudian adalah salah satu dosa besar yang digunakan oleh syaitan sebagai alat untuk menghalangi hamba-hamba Allah dari beramal saleh. Amal saleh itu berupa mengingat Allah. Amal saleh itu berupa mengerjakan salat fardu 5 waktu. Amal soleh itu berupa mencintai dan menyayangi sesama muslim. Semua amal soleh itu tidak bisa dikerjakan atau akan menjadi rusak amal soleh itu jika seorang muslim maupun muslimah sibuk berjudi. Perjudian yang dia lakukan membuat dia terhalang dari amal-amal soleh yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dikatakan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Kabair, wal maisiru huwal qimar. Yang dimaksud dengan maisir dalam ayat itu adalah perjudian, bi ayyi naw'in kana, apapun bentuknya. Maksud Imam Zahabi rahimahullah taala dalam perkataan beliau itu adalah perjudian itu bisa mencakup segala jenis tindakan, segala kegiatan yang mengandung unsur untung-untungan. Maka itu semua termasuk judi, dan itu semua diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik judi itu berupa permainan yang menggunakan dadu misalnya, ataupun permainan-permainan yang modern. Zaman sekarang banyak sekali game yang diaplikasikan ke dalam handphone kaum muslimin dan muslimah, dan ternyata game atau permainan itu mengandung unsur judi, maka itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula olahraga. Pada masa-masa sekarang banyak olahraga yang dulunya diniatkan dan diadakan dengan tujuan untuk melatih kebugaran, membuat tubuh kita menjadi sehat, namun semakin ke sini semakin ke belakang, olahraga pun dijadikan kegiatan yang mengandung unsur judi. Taruhan di situ diadakan. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah, maka apa saja yang mengandung unsur perjudian, semuanya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
dan Allah telah mengabarkan bahwa itu semua akan menghalangi kita dari amal-amal soleh. Maka kita lihat di tengah-tengah kaum muslimin dan muslimah, siapa saja yang gemar melakukan perjudian, dia akan jauh dari amal-amal ketaatan. Siapa saja yang mengerjakan dosa besar ini, dia akan menjadi orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka keadaan lebih buruk yang seperti apa lagi dari keadaan ini ketika seorang muslim dan muslimah jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan oleh Imam Zahabi rahimahullah bahwa perjudian itu termasuk memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar, yang mana Allah telah melarangnya dan mengharamkannya dalam firman-Nya, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, dan janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil, dengan cara yang tidak benar. Berjudi adalah salah satu bentuk, salah satu cara di mana seorang hamba memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Karena dia hanya mengeluarkan uang yang sedikit, mengeluarkan tenaga yang sedikit, namun kemudian mendapatkan untung yang sangat-sangat banyak. Itu adalah cara memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Dan itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula Rasulullah SAW dalam beberapa hadis beliau telah banyak menyampaikan ancaman bagi mereka yang gemar melakukan perjudian. Di antaranya adalah yang beliau sabdakan, inna rijalan yatakhuduna fi malillahi bighairi haqqin. Sesungguhnya banyak hamba-hamba Allah yang mengkonsumsi, memakan harta Allah dengan cara yang tidak benar. Falahumun nar yaumal qiyamah. Maka mereka pada hari kiamat akan disiksa di dalam api neraka. Wal'iyadu billahi min dzalik. Begitu pula dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah SAW mengabarkan betapa beratnya dosa perjudian. Beliau bersabda, "Wa man qala li sahibihi ta'al uqamiruk falyatasaddaq." Siapa saja yang berkata kepada temannya, "Kemarilah, mari kita bermain judi," maka hendaklah dia menebus ucapan itu dengan bersedekah. Diterangkan oleh para ulama, hadis itu menunjukkan larangan yang sangat keras dalam agama Islam dari perjudian, di mana ketika ada seseorang yang baru mengajak temannya untuk berjudi, sekedar ajakan saja, ayo ke sini kita bermain judi, kemudian tidak jadi atau dibatalkan rencana tersebut, maka orang seperti ini diperintahkan untuk menebus kesalahannya yang telah mengucapkan atau telah mengajak temannya untuk berjudi, menebus dengan cara bersedekah, agar sedekah itu menghapuskan dosa dia yang telah mengajak saudaranya untuk berjudi. Imam Zahabi mengatakan, fa in kana mujarradul qawli yujibul kaffarah. Jika sekedar ucapan saja sudah mewajibkan orang itu untuk menebusnya, fama dhannuka bil fi'l, maka bagaimana lagi dosa yang sangat besar yang akan didapatkan oleh orang yang benar-benar melakukan perjudian. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah, semoga kita semuanya dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai bentuk perjudian, di mana seringkali perjudian itu menggiurkan. Dengan sedikit usaha, dengan sedikit keringat yang kita keluarkan akan membawa keuntungan yang sangat banyak. Secara nominal, secara hitung-hitungan matematika mungkin banyak keuntungan yang akan didapatkan. Namun yang perlu kita ketahui bahwa nominal yang banyak tidak akan menguntungkan kita jika itu tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Harta yang haram meskipun terlihat banyak, jika itu tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan hilang begitu saja, hilang sia-sia. Bukankah telah banyak kita lihat orang-orang yang sibuk berjudi, yang katanya kemarin menang, katanya kemarin untung besar, tapi ternyata tidak punya apa-apa. Itu bagaimana Allah membuktikan kepada kita bahwa harta itu tidak berkah, harta itu tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Atas segala kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.